Kali ini kita akan bahas tentang pengantar nanofluid, di mana teman-teman mungkin tahu bahwa nanofluid ini pernah saya singgung di video sebelumnya yang berjudul dengan Advanced Material, sebuah pengantar ya. Jadi ini masuk dalam kategori Advanced Material, karena di sana kita akan berbicara bukan lagi mengenai makro, tapi kita berbicara mengenai mikro. Tapi sebelumnya saya akan merefresh sebentar yang berkaitan dengan siklus hakikat dalam sebuah material ya, di mana kita mengenal ada satu proses, struktur, dan sifat, di mana ketiga parameter ini saling mempengaruhi. Maka ini biasanya digunakan untuk melakukan proses seleksi material. Nah, kenapa ini saya refresh kembali? Karena ini juga akan berhubungan erat pada saat kita akan memformulasikan atau mensintesis nanofluid. Jadi kalau dalam material ini, dalam seleksi material, kita pasti akan mengenal satu proses. Apa itu proses-proses? Contohnya saja pemanasan, pendinginan, atau grinding ya. Jadi proses pembentukan sebuah material tersebut, heat treatment, dan seterusnya. Ada proses juga, ada annealing, yaitu proses dalam heat treatment tersebut. Kemudian berikutnya struktur. Struktur apa ini? Struktur daripada material, yaitu ada struktur makro, struktur mikro, dan struktur nano. Biasanya kita sebut dalam nanoscale atau ukuran nano. Nah, ukuran nano itu seberapa? Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Kemudian setelah kita mengetahui proses dan struktur, maka selanjutnya kita akan menghasilkan satu sifat. Yaitu sifat apa yang kita kehendaki adalah sifat mechanical, electrical, thermal, tribology, dan seterusnya. Oleh karena itu, hal ini penting. Oleh karena itu, setiap proses akan menghasilkan satu struktur, dan setiap struktur itu akan mendapatkan satu sifat ya. Sehingga kita bisa mengharapkan apa? Mengharapkan sebuah performa. Nah, performa itu bisa kita ukur ya, bisa kita tentukan dengan melakukan karakterisasi. Karakterisasi material itu ada banyak caranya atau metodenya ya. Misalkan karakterisasi kekerasan, misalkan kita dengan hardness figure, kemudian dengan Brinell dan seterusnya. Atau mungkin karakterisasi morfologi, kita bisa menggunakan paling sederhana, misalkan kita menggunakan apa ya, kalau struktur makro kita bisa menggunakan mikroskop ya, kemudian mikroskop yang sampai pembesarannya misalkan 100 kali misalkan ya, seperti itu. Atau lebih advance lagi, kita bisa menggunakan SEM atau SEM, yaitu Scanning Electron Microscopy, misalkan seperti itu. Dan yang berikutnya lagi kita bisa menggunakan VSEM, yaitu Field Element Scanning Electron Microscopy, atau yang paling advance lagi kalau kita akan melihat dalam sebuah nanoscale, VSEM juga bisa menggunakan nanoscale. Tapi TEM nanti akan lebih detail lagi, di mana kita bisa melihat satu pola kristalin dalam sebuah material tersebut menggunakan TEM dalam karakterisasi tersebut. Oke ya. Sekarang kita bicara mengenai nanopartikel. Nanopartikel adalah partikel kecil yang berukuran 1 hingga 100 nanometer. Nah, inilah, jadi kalau kita disebut dengan nanomaterial, ya, jadi nanopartikel ya, partikel yang berukuran nano, maksudnya seperti itu. Itu dia mempunyai definisi 1 sampai 100 nanometer, tidak boleh lebih. Tidak terdeteksi oleh mata manusia, nanopartikel dapat menunjukkan sifat fisik dan kimia yang berbeda secara signifikan. Oke, jadi kalau ada material kemudian ukurannya lebih dari 100, maka dia tidak masuk dalam kategori nanomaterial atau nanopartikel ini ya. Karena definisinya hanya 1 sampai 100. Oke, ini contoh-contoh daripada nanopartikel ya. Kemudian diameter size-nya. Atom and small molecule itu ya, ada 0,1 nanometer, kemudian nanoparticles itu 1 sampai 100 yang seperti tadi saya definisikan ya, ukurannya dalam nanometer. Kemudian fine particle ya, partikel yang halus ya, itu biasanya 100 sampai 2500 nanometer. Nah, ini yang saya maksud. Jadi, kalaupun misalkan lebih dari 100, memang dia satuannya nanopartikel ya, satuannya nanomaterial, tapi dia size-nya ada 100 sampai 2500. Nah, ini kita tidak bisa kategorikan ini sebagai nanopartikel atau nanomaterial, tapi masuk dalam fine particle. Kemudian coarse particle ya 2500 sampai dengan 10.000 nanomaterial. Kemudian ketebalan daripada
paper atau kertas ya, kertas A4 misalkan yang kita gunakan untuk ngeprint tuh. Kalau teman-teman punya proposal skripsi ya, itu di print pakai itu. Nah, tebalnya adalah 100.000 nanometer. Itu kisarannya seperti itu. Nah, ini untuk bisa membayangkan berapa sih ukuran masing-masing dalam satuan nanometer. Nah, kita lihat sebelah paling kanan ya, itu ada tenis ball, itu bola tenis itu ukuran 10⁻8 nanometer. Kemudian butir garam ya 10⁻6, kemudian ada sel ya, rentangnya 10⁻4 sampai dengan 10⁻5, kemudian virus itu 10⁻2 ya, 100 ya. Jadi kalau tidak salah ya, nanti teman-teman bisa cek lagi. Jadi ukuran daripada virus corona ini adalah dia rentangnya dalam 40 sampai 60 nanometer ya. Jadi dia di bawah 10⁻2, di bawah 100 ya, di bawah 100 nanometer. Jadi kecil sekali, kecil sekali. Padahal DNA adalah 10 nanometer. Kemudian protein ya adalah 1, kemudian glukosa adalah 10 negatif pangkat negatif 1. Nah, jadi seperti itu. Maka kalau kita akan memformulasikan atau mensintesis nanofluid, otomatis kita juga akan berhubungan dengan benda-benda, dengan barang-barang atau dengan material-material yang size range-nya itu seperti ini. Ya, size range-nya itu maksimal seukuran virus. Pak, kecil sekali. Betul, kecil sekali. Oleh karena itu memang dalam advance material, terutama nanofluid ini kita yang mempunyai tantangan tersendiri baik dalam hal formulasi, sintesis maupun dalam hal material handling, karena salah-salah kita menerapkannya, mengaplikasikan material handling tersebut ketika melakukan karakterisasi bisa saja karakterisasinya tidak valid, seperti itu ya. Ini ada micelle, liposomes, dendrimer, gold nanocell, quantum dot, polimer dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi satu ilustrasi lagi kalau misalkan rambut kita ya, human hair itu dia ini average ya, rata-rata dia dalam 100 mikron. Kemudian itu sama dengan berapa nih? 100 nanometer ya. Berarti kan seperti itu, 100 nanometer itu seperti itu, maka dia lebih kecil nih. Jadi di suplik 100 nanometer itu kecil sekali gitu. Jadi 100 nanometer aja kecil sekali, di tengahnya kecil di sebuah rambut ini tengah ya. Padahal satu rambut sendiri ini 100 mikron ya, jadi besar sekali ya. Jadi ini akan nampak jelas apabila kita masukkan dalam FESEM ya, field element scanning electron microscopy. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ukurannya sangat kecil. Nah, kita akan melihat lagi yang sebelah kiri, ini adalah micron diameter red blood cell ya. Jadi darah ya. Kemudian ini bakteri ya, perbandingan yang kecil nih bakteri ya. Kemudian di atas lagi adalah sel darah merah, kemudian ini sel darah putih, kemudian largest particle pass by full flow loop filter. Nah, kemudian yang berikutnya adalah diameter of human hair yang sebelah kanan. Jadi ini perbandingannya seperti ini. Jadi perbandingannya seperti ini. Maka kalau kita berbicara nanofluid, nanometer ya, maka memang ukurannya sudah di luar daripada kemampuan mata kita untuk melihat. Bahkan untuk melihat dengan jelas dalam mikroskop tersebut pun kita bukan hanya sekedar menggunakan mikroskop biasa, tapi menggunakan mikroskop elektron. Jadi nanofluid adalah apa? Ada dua yang jelas bagi saya, itu menjelaskan bahwa ada dua komponen di sana, adalah ada satu fluida dan juga ada solid particle ya. Jadi nanopartikel yang didispersikan dalam fluida sehingga membentuk jenis fluid baru dengan tingkat homogenitas yang tinggi atau tingkat kestabilan yang tinggi. Jadi mempunyai kualitas dispersi yang bagus. Jadi kalau teman-teman dari fisika atau mungkin kimia juga mengenal koloid. Nah, jadi ini adalah koloid adalah salah satu jenis contohnya, atau nanosuspension. Hanya saja kita nanti di sini akan menggunakan nanopartikel yang di dalam di sana. Bisa juga nanotube juga bisa gunakan, seperti nanoseed juga bisa digunakan untuk memformulasikan nanofluid ya. Nah, kemudian kenapa nanofluid? Nah, bagaimana jika kita ingin punya efek pendinginan yang lebih baik pada mobil misalkan seperti itu. Jadi kita punya mobil misalkan ya. Jadi mobil ini kan kita lihat di sini ya sebagai gambar yang sebelah kanan untuk bagian-bagiannya. Ini ada kap mesin ya.
kemudian di sini adalah kabin untuk penumpang ya. Jadi kita fokus pada di sini. Di sini kan pastinya dia akan suhunya sangat tinggi ya, suhu luarnya. Coba kita kita hidupkan ya 5 menit atau 10 menit, kemudian kita pegang di bagian sini ya, pasti ada larangan, don't touch this ya, don't touch, karena dia akan permukaannya sangat panas ya, maka berbahaya. Nah, bayangkan di dalamnya itu juga diperlukan satu pendinginan yang sangat baik ya. Maka apabila kita ingin meningkatkan kemampuan pendinginan tersebut, maka terdapat beberapa cara, yaitu dengan membesarkan radiator ya, membesarkan lubang-lubang microchannelnya, atau mungkin dengan memberikan kipas yang lebih besar seperti itu. Cuman hal tersebut kayaknya susah dilakukan. Kalau memang ruangannya cukupnya hanya seperti itu, di situ saja, berarti kita nggak bisa merubah jenis diameter, merubah jenis radiatornya begitu kan. Dan biasanya radiatornya itu kan sudah standar. Contoh misalkan mobil Xenia ya harus menggunakan jenis yang sama gitu kan, atau mungkin jenis Avanza mungkin karena dia kan duo kembar ya, jadi bisa digunakan. Tapi tidak mungkin dia misalkan contoh mobil Xenia atau Avanza menggunakan radiator misalkan truk begitu kan yang lebih besar gitu. Tapi dari efek pendinginan secara mechanical atau secara ilmu fluida itu sangat bagus. Tapi masalahnya apakah tempatnya memungkinkan atau tidak? Nah, di sinilah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, maka nggak mungkin kita akan merubah jenis radiator baru yang lebih besar. Yang kedua, apabila kita akan besarkan microchannelnya, otomatis kalau kita menggantikan radiator baru, microchannel diameter yang ada di dalam radiator pasti akan lebih besar ya. Masalahnya lagi, bisa nggak dipasang di situ ya? Masa ya kita akan masang di atas mobil, di atas kapnya ya? Estetikanya tidak bagus. Kemudian faktor keamanan daripada radiator tersebut juga tidak baik gitu kan. Maka ya nggak mungkin gitu kan. Kemudian memberikan kipas yang lebih besar. Nah, kipas yang lebih besar kalau misalkan selisihnya mungkin berapa mili mungkin masih oke. 1 cm misalkan masih oke. Tapi masalahnya apakah dudukannya bisa dipasang dengan baik atau tidak? Kalau misalkan bisa dengan baik ya silakan saja. Jadi misalkan ada istilahnya ya apa komponen yang mirip gitu yang menyerupai, jenisnya sama, kemudian dudukannya sama, dudukan bautnya dengan murnya sama, mungkin bisa dipasang. Tapi jarang sekali biasanya seperti itu, karena biasanya setiap jenis kendaraan, jenis mobil itu mempunyai spesifikasi yang berbeda, karena di situ memang ada pembeda antara mobil satu dengan yang lainnya. Nah, kayak gitu ya. Meskipun juga ada beberapa mobil yang berbeda-beda, yang sama gitu ya. Tapi saya nggak bisa nyebutin contohnya. Nah, mengapa nanofluid? Maka disinilah fungsi nanofluid. Ketika kita nggak bisa nambahin size, kita nggak bisa nambahin ukuran, kita nggak bisa besarin dan sebagainya, maka perlu nanofluid. Karena di sana kita akan meningkatkan kemampuan kemampuan heat transfernya di dalam sistem pendinginan itu menggunakan nanofluid. Ya. Maka bagaimana jika kita ingin punya efek pendinginan yang baik pada ruangan ya, otomatis sama juga ya dengan kipas angin awalnya misalnya seperti kipas angin nggak cukup dengan AC misalkan. Tapi kadang-kadang AC juga pendinginannya lama misalkan. Nah, pendinginannya lama seperti itu gimana juga? Ganti yang lebih besar kan, yang kapasitasnya cooling kapasitasnya lebih besar. Nah, cuman masalahnya kalau kita ganti cooling kapasitasnya lebih besar, otomatis listriknya jadi tambah boros gitu kan. Oleh karena itu, faktor yang bisa kita lakukan adalah kita mengganti fluida refrigeran, fluida yang ada pada sistem AC tersebut dengan nanolubricant, yaitu kita menggantikan pure lubricant itu menggunakan nanolubricant ya. Nanolubricant ini juga salah satu jenis nanofluid karena dia subkelas yang lain gitu. Sehingga nanti efek heat transfernya akan lebih baik, sehingga perpindahan panas yang ada di dalam media tersebut menjadi lebih baik, sehingga pendinginannya lebih cepat, coefficient of performance dia akan meningkat, dan kemudian juga faktor yang paling lain mekanisme adalah dia bisa menurunkan compressor work atau kerja daripada kompresor. Apabila kerja daripada kompresor dia akan turun, maka coefficient of performance akan naik, sehingga diharapkan cooling capacity daripada AC itu akan meningkat. Nah, cooling capacity meningkat, maka efek pendinginan itu akan lebih baik dalam ruangan tersebut. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, jadi kita nggak ngalamin kayak begini gitu kan. Biasa misalkan kita dari luar itu kan kita mesti panas gitu kan, kemudian AC udah hidup tapi ternyata
kurang mendinginkan ruangan tersebut, maka yang terjadi kita kipas-kipas itu, atau malah ngidupin juga kipas angin tambahan yang ada di dalam ruangan tersebut. Karena apa? Itu dia, karena biasanya AC itu pada awalnya itu kurang dingin. Ini dalam kondisi normal ya, filternya bersih, refrigerannya oke dan seterusnya. Tapi standar biasanya kurang gitu. Ya yang misalkan di Indonesia biasa menggunakan setengah PK gitu ya, atau mungkin 1 PK udah bagus banget ya. Untuk ruangan yang sekitar 3x3, 4x4 ya. Meskipun ada hitungan tersendiri bagaimana menentukan berapa ukuran capacity, cooling capacity untuk ruangan tersebut. Itu pembahasan yang lain. Tapi prinsipnya adalah bila menggunakan ruangan yang sama, kemudian dengan cooling capacity yang sama, maka dengan kita menggunakan nanofluid, maka dia akan mencapai satu performa yang lebih baik seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, itu tadi kenapa kita menggunakan nanofluid, karena apa? Kita nggak perlu risau gitu ya, kalau misalkan kalau kita menggunakan nanofluid, kita nggak perlu risau akan adanya bertambah biaya. Bertambah biaya apa? Operational cost-nya nggak perlu naik, nggak akan naik. Ya. Ukuran bertambah besar nggak juga. Karena apa? Itu tadi, dengan kita mengganti fluida radiator dengan nanofluid, maka kita nggak perlu merubah komponen apapun. Kita nggak ganti radiator, kita nggak merubah kipas dan seterusnya. Kita ganti fluidanya saja, buang fluida yang lama, kemudian ganti dengan fluida nanofluid. Kemudian operational cost juga nggak ada sama sekali, nggak ada operational cost. Nah, AC juga seperti itu. Nah, jadi itulah menggunakan nanofluid ini pentingnya di situ. Nah, kenapa nanofluid lagi? Ya, berdasarkan persamaan di samping ini ya, kita lihat persamaannya. Jadi, Q sama dengan H kali A kali delta T. Ya, di mana Q adalah heat transfer, H adalah heat transfer coefficient, A surface area, dan delta T temperature difference. Maka berdasarkan persamaan di samping dapat disimpulkan bahwa peningkatan perpindahan panas hanya dapat dicapai dengan satu, meningkatkan koefisien perpindahan panas ya. Kemudian meningkatkan luas permukaan perpindahan panas. Tadi kan luas permukaan berarti kita dibesarin diameternya misalkan seperti itu kan. Kemudian meningkatkan perbedaan suhu ya, temperatur difference-nya. Jadi masuknya 100, keluarnya jangan 90 gitu kan. Keluarnya jadi misalkan berapa, turunin dari 70. Nah, jadi kan delta T-nya naik. Nah, di situ maka biaya efektivitasnya makin naik. Jadi heat transfernya akan meningkat. Peningkatan perbedaan suhu delta T hanya dapat dicapai dengan menurunkan suhu pendingin ya kan. Nah, suhu pendingin itu dengan cara apa? Secara umum penurunan itu membutuhkan lebih banyak energi sehingga biaya operasional harian akan meningkat. Misalkan seperti ini. Kalau mobil, gimana cara meningkatkan suhu pendinginan? Ya, caranya kan tadi dengan cara besarin gitu kan. Kemudian juga ditambah juga menggunakan kipas tambahan seperti itu. Nah, tapi dia kan akan energinya jadi lebih tambah itu ya. Jadi yang menggerakkan kipasnya lebih besar tuh siapa? Ya mobil itu juga kan. Otomatis bisa dimungkinkan ya diduga konsumsi bahan bakarnya akan lebih meningkat gitu kan. Jadi peningkatan luas permukaan perpindahan panas akan mengarah pada peningkatan ukuran dan berat peralatan. Otomatis jadi makin berat ya. Jadi itu beban mobil akan meningkat. Nah, yang tersisa adalah bagaimana kita meningkatkan heat transfer coefficient. Maka apabila surface area nggak mungkin kita lakukan, temperatur different kita nggak mungkin kita lakukan, maka teknologi reach the limit. Udah sampai limitnya dari situ. Maka yang bisa kita utik-utik ya, kita modifikasi adalah H-nya, yaitu heat transfer coefficient. Nah, disitulah kita memerankan nanofluid. Nanofluid itu dia akan mengubah heat transfer coefficient dalam sistem tersebut. Ya. Maka tadi yang saya jelaskan ya, dalam hal ini telah mendispersikan. Maka teknologi telah mencapai limitnya 2 faktor delta T dan A, sehingga faktor yang mungkin adalah peningkatan koefisien perpindahan panas H. Dalam hal ini dengan mendispersikan nanopartikel ke dalam fluida dasar menjadi non-spensikoloid untuk mencapai koefisien perpindahan panas yang lebih baik. Nah, jadi inilah teman-teman semua, ini contoh aplikasi dari nanofluid atau nanolubrikan, misalkan dari engine gear untuk lubrication, untuk sistem AC, refrigerasi, kemudian untuk cutting force machinery, kemudian solar collector, kemudian exchange material, kemudian juga automotive cooling untuk radiator yang tadi sudah saya contohkan. Kemudian jenis-jenis nanofluid ya, jenis fluidanya itu ada air, ada oil ya, minyak ya, atau oli ya, kemudian water plus ethylene glycol atau ethylene glycol. Nah, jadi ini contoh yang mainstream lah. Mainstream ini fluidanya jenisnya. Ada juga jenis yang lain, fluida yang lain, misalnya seperti itu ya.
Jadi umumnya seperti itu. Kalau air itu kan contohnya radiator ya. Radiator menggunakan air itu. Pak, kalau coolant gimana Pak? Coolant itu pendingin biasa itu ya. Coolant itu pendingin biasa. Jadi coolant itu pendingin biasa, hanya saja dia mempunyai material tambahan, material-material chemical tertentu, di mana dia bukan meningkatkan pendinginan ya. Perlu dicatat ya, bahwa coolant itu adalah untuk meningkatkan lebih kepada anti karat di dalam internal water jacket dalam sebuah mesin seperti itu. Jadi kalau misalkan eksperimen, adakah peningkatannya? Saya tidak mempunyai data seperti itu, tapi saya duga ya, itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Kalau toh coolant lebih baik atau mungkin air lebih baik ya. Jadi kurang lebih sama ya, 11-12 boleh saya katakan seperti itu. Tapi coolant lebih pada yang direkomendasikan dia untuk anti karat ya, daripada air biasa. Karena air biasa itu biasanya akan bisa menimbulkan karat ya, di dalamnya warnanya bisa warna kuning, orange, kemudian lama-lama kecoklatan. Tapi kalau dengan coolant maka kondisi tersebut bisa dihindari. Tapi dengan menggunakan nanofluid ini sesuatu yang berbeda. Jadi nanofluidnya adalah dia mempunyai nanopartikel di dalam fluid tersebut, sehingga dia bisa meningkatkan heat transfer karena terjadi tumbukan di dalam fluida yang mengalir secara turbulence. Oke, ini contoh-contoh tipikal nanopartikel dan beberapa base fluidnya ya. Jadi ini contohnya seperti ini, ada metallic base, kemudian contohnya lagi silver, copper, aluminium ya. Dia mempunyai nilai thermal conductivity adalah silver itu 429, copper itu 401, aluminium 237. Nah, jadi thermal conductivity itu adalah konduktivitas panas ya. Jadi ini penting sekali. Otomatis apabila kita ingin meningkatkan heat transfernya tinggi, maka kita memilih material yang thermal conductivity-nya tinggi begitu, daripada thermal conductivity-nya rendah. Maka ini adalah contoh-contoh nanopartikel ya, mainstream nanopartikel yang bisa digunakan. Ya, ada metallic base, ada non-metallic base, ada yang metallic oxide base, ada yang non-metallic base. Intinya kurang lebih ada 4. Ini kalau yang material ya. Ada juga yang cube bentuknya, ada juga yang sheet, yang 2D itu juga ada. Ya, jadi kalau ini kan 3D kan. Jadi kalau silver dia bentuknya spherical ya, seterusnya. Kemudian copper, alumina ya, Al2O3 ini ada 40 ya. Kemudian titanium oxide dia 10, kemudian super oxide 75, zinc oxide dia 50. Maka teman-teman semua apabila ingin melakukan eksperimen ini merupakan satu eksperimen menarik, dan penelitian ini merupakan penelitian yang sangat maju. Jadi masuk dalam cutting edge research, dan saya yakin kalau teman-teman melakukan skripsi atau tesis ya di bidang ini, tentunya pasti akan mempunyai novelty ya, mempunyai tingkat kebaruan yang lebih tinggi ketimbang teman-teman melakukan penelitian dalam area yang lain ya. Karena area ini sudah sangat spesifik sekali, sempit sekali, dan juga pakarnya juga nggak banyak ya di Indonesia. Jadi, tapi itu juga mungkin juga peralatan-peralatan untuk karakterisasinya juga harus teman-teman kritisi. Artinya di mana bisa melakukan karakterisasi thermal conductivity di Indonesia, itu mungkinkah di universitas-universitas besar atau mungkin di lembaga-lembaga seperti untuk pengetesan itu ya, atau kalibrasi ya, seperti itu. Jadi, tapi yang jelas kalau bila teman-teman melakukan skripsi di bidang ini, saya sangat yakin ini akan mempermudah kelulusan kalian ya. Dan juga yang paling penting lagi, teman-teman bisa melakukan publikasi bukan cuma di Indonesia ya, Sinta 1, 2, 3, 4 atau 4, 3, 2, 1, tapi juga di internasional ya, terutama yang mempunyai indeks Scopus, bahkan lebih tinggi lagi Web of Science. Maka teman-teman, saya sangat mendorong terutama yang bidang teknik mesin ya, teknik kimia, teknik fisika bisa melakukan penelitian ini. Silakan menghubungi dosen yang mungkin layak bisa menjadikan Anda pembimbing. Oke, sementara itu dulu sampai dengan pembahasan nanofluid, typical nanoparticle, and some base fluid. Nanti di video berikutnya saya akan melanjutkan video ini dengan pembahasan masih dalam bahasan pengantar nanofluid, tapi dengan diskusi yang lain. Terima kasih teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa kalau ini pertama kali datang, silakan subscribe ya, karena subscribe itu selalu gratis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.